Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita di keluarga Sakinah Al-Fatih TV bersama pembina keluarga Sakinah kita, Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lebih cerah lagi nih. Alhamdulillah. Karena sudah barangkali meminum sesuatu tuh ramuan khusus ya. Nah, Ustadz, ada yang mau saya tanyakan tuh khusus ini terkait pasangan-pasangan muda. Ya. Ya, dimana ini kan waktu menikah awal-awal ya, kita kan tidak banyak belajar. Iya. Di usia sekitaran 19-20-an yang menikah. Bahkan ada yang lebih lagi. Nah, kira-kira melihat fenomena pasangan muda sekarang itu seperti apa yang Anda melihat? Iya. Kasus yang ada. Jadi sebenarnya nikah muda itu bagus. Nikah muda bagus. Ya, seharusnya nikah itu di usia muda. Wah. Ya, karena kan salah satu tujuan nikah itu meredam syahwat. Betul. Nah, dan syahwat itu kan tinggi-tingginya di usia muda. Makanya kalau kita lihat di hadis itu ya ma'asyiras syabab, wahai pemuda, jika sudah mampu memikul beban, maka menikahlah. Jadi pertama, nikah muda itu sangat bagus, bahkan sangat dianjurkan jika sudah memiliki kemampuan, ya. Karena energi yang ada bergejolak di situ di usia itu. Di usia muda. Itu pun Nabi sebutnya di masa itu. Yang di masa itu belum ada sosial media. Ya, belum ada aplikasi-aplikasi untuk melihat orang-orang yang membuka aurat. Apalagi di masa sekarang, tentu nikah muda itu harus kita dorong, harus kita support. Bagi orang-orang yang sudah siap. Nah, dalam artian kesiapan itu seperti apa kategorinya? Karena kan kita bisa ketahui bahwa ya ada juga badan negara ini yang menjaga supaya tidak ada pernikahan dini yang terjadi gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan sebagai seorang yang konsen di situ itu diperhatikan seperti apa? Yang pertama sesuai di hadis bahwa nikah muda itu kan ketika dia sudah balik. Ya, syarat minimal mereka sudah balik. Laki-lakinya sudah balik, perempuannya sudah balik. Ya. Kemudian yang kedua, laki-lakinya bisa memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, ya kan? Ya, kemudian memiliki pengetahuan tentang rumah tangga, minimal tanggung jawab dia sebagai suami. Ya. Jadi ilmu itu yang harus jadi bekal dulu di awal. Iya, ilmu yang harus jadi bekal. Tapi kalau kita lihat si laki-laki ini jika tidak dinikahkan bisa bermaksiat, maka wajib dia dinikahkan. Jadi kalau kita tahu ini bisa jadi bahaya ketika dia tidak dinikahkan, iya, maka harus dinikahkan. Wajib dinikahkan. Wajib dinikahkan. Tapi menurut Imam Syafi'i. Ya. Nah ini kita melihat fenomena sekarang, Ustaz. Karena kita kan fenomena sekarang kan bisa kita katakan ada hal yang dilupakan sama pasangan-pasangan muda ini. Ya, misalnya dari segi ilmu, itu yang kadang-kadang mereka masih labil gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Ustaz, yang harus pasangan-pasangan muda ini harus perhatikan? Ya, sebaiknya memang kan masing-masing pihak ya, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan memiliki pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga. Ketika dia jadi suami, tanggung jawabnya apa? Ketika jadi istri, tanggung jawabnya seperti apa? Dan memiliki kesiapan untuk menghadapi problem-problem yang muncul setelah menikah. Itu. Ini khususnya apalagi sekarang banyak sekali hal yang bisa dilihat dan dirusak oleh mata ya. Biarpun dari segi sisi suami maupun istri ya. Contoh-contohnya banyak. Misalnya kayak ya kalau kita katakan bahwa kalau istri yang tidak punya bekal agama, dia bisa melihat di tetangganya, masa tetanggaku punya, saya tidak ada, dan itu kan bisa menjadi konflik tersendiri gitu. Kalau itu kan tidak hanya pada pasangan muda, pada pasangan yang sudah tua pun begitu. Jadi problem ekonomi, kemudian iri hati, ya, itu tidak hanya ada pada pasangan muda. Tapi yang harus diwaspadai sama pasangan muda apa di awal-awal? Yang pertama, mereka terkadang belum siap secara ilmu, ya, tentang rumah tangga. Mereka lebih kepada karena
dia melihat pasangannya itu cantik, menarik, dan dia juga sudah tidak mampu dia bendung syahwatnya, akhirnya dia ingin menikah. Sekalipun terkadang bekal pengetahuan tentang rumah tangga itu belum ada. Sehingga ketika mereka menikah, ada sebahagian yang tidak mampu menjalankan fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri. Tapi kalau saya sih melihat dari sudut pandang orang tua ya, kita juga harus lihat dari sudut pandang orang tua, bahwa jika ada anak yang pergaulannya itu sangat bebas, jika tidak dinikahkan dia bisa bermaksiat, ya, dia bisa berzina, kemudian hamil di luar nikah, maka sebaiknya dinikahkan saja. Tidak apa-apa kan orang tua menambah satu piring di dalam rumahnya untuk memberi makan menantunya, daripada anak kemudian dibiarkan atau dibebaskan akhirnya bermaksiat. Daripada malu, ya mending kita tambah satu beban saja. Sambil anak laki-laki ini dibina dan dibimbing supaya bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami. Berarti orang tua yang memberikan izin menikah anaknya di usia muda tetap bukan harus ya, tapi ada bimbingan ke mereka. Artinya dia harus paham tentang konsekuensi. Orang tua harus paham konsekuensi ketika menikahkan anaknya di usia muda. Tapi ada juga yang menganggap kalau orang tua juga ikut campur sekali orang tua rumah tangga. Jadi akhirnya kadang-kadang ya orang tua tidak mau ngecerip ke situ. Jadi ini batasan yang harus dilakukan baik itu orang tua maupun juga pasangan muda ini seperti apa? Jadi kan orang tua sini sekedar membimbing, bukan mencampuri beda rumah tangga anak. Iya, jadi kan membimbing itu jika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa mereka selesaikan, ya di situ kan peran orang tua. Iya, orang tua tetap bertanggung jawab di dalam membimbing anak-anak yang sudah menikah tadi di usia muda. Jadi suami pun yang ada itu juga harus memiliki kemampuan untuk membimbing istrinya yang masih usia belia sekali. Itu kan dari sisi tanggung jawab sekalipun dari sisi mental dan pengetahuan belum ada. Tapi kan seiring waktu mereka akan belajar. Sangat jarang kita temukan pasangan-pasangan baru nikah itu langsung paham tentang kehidupan berumah tangga. Iya, namanya baru. Iya, baru. Jadi bahkan orang dewasa pun ketika dia baru menikah kan mereka baru masuk dalam kehidupan seperti itu. Yang dianggap dewasa itu sekitaran 25 Ustaz ya, yang menikah umur 25 ya. Iya, 25. 21 kan yang muda ini 20 laki-lakinya, perempuannya 17-18 kalau tidak salah. Kalau saya sih melihat yang muda itu di bawah usia yang disingkat oleh negara. Oh, gitu nih. Iya, itu yang disebut nikah muda. Yang disingkat negara itu berapa? Senegara kalau tidak salah itu 18 tahun bagi perempuan, 20 tahun bagi laki-laki. Oh, berarti di bawahnya lagi itu lebih. Kan ada lagi di bawahnya kan yang misalnya kayak kemarin di Facebook itu ada teman yang bercerita kalau adiknya yang baru usia sekitar 16-17 tahun laki-laki sudah minta untuk dinikahkan. Iya, saya bilang nikahkan saja kalau sudah tidak tahan. Iya kan? Daripada orang tua malu, daripada saudara malu. Ya lebih baik dinikahkan. Karena jika ada calonnya. Nah, walaupun dia belum dapat pekerjaan atau bekerja. Ya walaupun belum dapat bekerja, karena kan tidak menjadi syarat dalam pernikahan itu laki-laki harus bekerja. Syarat menikah kan bisa memberikan mahar. Mahar. Iya. Nah inilah yang harus diperhatikan sama pasangan-pasangan muda ya. Nah, kalaupun ada problem-problem di ini, Ustaz, bagaimana cara yang harus cara yang baik lah diselesaikan? Karena kita tahu darah muda gampang sekali. Itu apalagi kalau bilang cerai kan paling kalau begitu. Nah, itu yang. Ya, jadi sekarang sebaiknya sebelum menikah sudah dibimbing. Mereka juga harus belajar tentang kehidupan keluarga. Setelah menikah tetap dibimbing, mereka tetap dibimbing. Bukan dilepas karena karena kebanyakan yang saya lihat juga ketika sudah menikah dilepas minta. Itu kan kesalahan orang tua. Bahwa memang dia sudah menikah tapi dari sisi pribadi-pribadi mereka belum siap untuk berumah tangga. Tetapi di satu sisi kalau tidak dinikahkan bikin malu. Iya, daripada malu ya mending kita keluar budget, keluar anggaran dan nambah sedikit beban pikiran. Jadi
mereka kan sebenarnya dari sisi itu ya kedewasaan mereka belum dewasa. Betul. Jadi di sini orang tua tetap bertanggung jawab membimbing anak dan menantunya sampai kemudian seiring waktu mereka akan belajar dengan sendirinya. Jadi setiap orang tentu butuh adaptasi. Sekalipun kalau anak muda masih sangat belia, mereka terkadang masih cenderung mengikuti emosi mereka. Emosinya. Iya. Dan itu sebenarnya wajar tadi ya. Ya sangat wajar. Karena pun kita yang menikah di umur 25 pun pasti ada hal-hal yang seperti itu. Dan ini yang bukan berarti harus menghalangi pernikahan muda itu ya tadi. Nikah muda tidak boleh dihalangi selama mereka sudah siap. Yang kedua, mereka sudah tidak tahan. Tapi ya ini kalau saya katakan bisa jadikan fenomena yang ada terjadi sekarang itu ya. Banyak sekali yang saya lihat. Bahkan bukan pun juga artis, banyak artis pun saya lihat sekarang sudah bisa memutuskan bahwa sekarang lebih pada waktu. Kalau dulu kan tonton sebelumnya itu banyak artis yang menikah di umur 30-an, 40-an. Terus sekarang saya lihat baru-baru muncul ya sudah bisa dan menariknya ini yang bisa menjadi tren baru ya, tapi itu yang kita seperti kita katakan tadi, waspada juga di masalah ilmu. Ya. Nah, kalau sekiranya apa yang menjadi pesan utama kita untuk pasangan muda di luar sana untuk mereka bisa mempertahankan hubungannya sampai kakek nenek lah ya, sampai tua. Jadi kalau pengantin baru yang usia belia ya sudah menikah, tetaplah minta bimbingan dari orang tua, dari keluarga, suami maupun istri, minta bimbingan dari orang-orang yang dipercaya, khususnya itu orang-orang dekat yang mereka punya kepentingan melihat kebahagiaan anak dan menantu mereka. Bukan berarti ketika saya menikah istilahnya lepas mak kan itu ya, lepas tidak mau dicampur sama bapak mamaku karena lepas begitu ya. Tapi sebenarnya sebaiknya begitu, lepas dalam artian tidak lagi membebani orang tua. Kalau sudah mampu untuk tidak membebani, ya sebaiknya memang melepaskan diri dari beban. Tetapi kan secara istilahnya dari sisi nasihat, kita kan tetap butuh nasihat. Bagaimanapun orang-orang yang lebih dulu menikah itu punya pengalaman. Mereka paham betul bagaimana melewati problem-problem yang muncul dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, nikah muda ini jangan dihalang-halangi. Jangan dihalangi. Ya, karena kalau kita lihat kan sekarang kan free sex begitu marak. Kemudian anak-anak bayi yang dibuang, anak-anak bayi yang mati karena aborsi. Itu kan sangat banyak disebabkan karena pasangan-pasangan ini tidak lagi mampu membendung syahwatnya. Tapi di satu sisi ada penghalang-penghalang nikah. Orang tuanya tidak mengizinkan karena belum punya penghasilan. Orang tuanya belum mengizinkan karena alasan studi, alasan karir. Akhirnya ya terjadi hal-hal seperti itu. Yang problemnya itu bisa dikatakan kayak lingkaran setan ya. Misalnya kalau dilarang cari gitu tempat lain, dan akhirnya terjadi penyimpangan yang ada gitu ya. Ya karena memang syahwat sekarang kan susah dibendung. Betul. Antum bisa bendung? Nggak bisa. Masalahnya dari kan ada ji peredam. Cocok. Kalau kita kan ada peredam. Yang kasihan itu operator. Iya, kasihan tidak ada peredamnya. Dari depan, belakang, kiri kanan kan diserang habis-habisan. Di mana semua hal itu bisa memunculkan syahwat. Ya, kan peredam syahwat cuma 2 kata Nabi. Kalau engkau berada di luar rumah dan engkau tertarik dengan perempuan di luar rumah, maka ingatlah tentang istrimu, pulang ke rumahmu. Ada istri. Nah, bagaimana kalau pulang tidak ada istri karena belum menikah? Kata Nabi, puasa. Nah, tapi kan kalau setiap hari, masa puasanya tiap hari? Nah, sunnah itu Senin Kamis sama Daud. Iya, maka disinilah keluarga itu harus sebenarnya saling support. Kalau sudah ada saudara yang sangat ingin menikah, kita tahu usianya matang menikah. Keluarga yang lain mensupport, memberikan dana, berikan bantuan. Nah, pihak wanita juga mensupport dengan cara meringankan mahar dan meminimalkan uang panai. Ini khususnya untuk operator ya, kasihan. Jadi ini nasihat kita semua ya Ustaz ya, bahwa kita pun ya, saya pun juga waktu itu menikah di usia yang cukup muda saat ya, di sekitar 21, istri 19. Itu di awal-awal pernikahan betul-betul banyak hal, kalau kita flashback lagi itu ya lucu juga ya, kita sempat marah, kita sempat ini, dan emosional masih labil. Tapi yang terpenting memang adalah mengetahui porsi masing-masing sebagai suami istri. Iya, jadi
Sebenarnya pertama itu memang yang penting kedua belah pihak tidak mengambil tindakan secara emosional. Dan kasar tadi. Iya, dan kasar. Kalau misalnya si istri marah, tersinggung, cemburu, jangan langsung tinggalkan rumah, ya, jangan pulang ke orang tua. Intinya apapun yang terjadi, jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah. Biar aja dulu tenang. Ya, gitu. Sambil belajar konsultasi, bicara sama keluarga, bicara sama orang tua. Bicara dengan Ustadz Ahmad Samudra ya. Insyaallah. Kita punya rubrik apa Ustadz? Mahabbah. Ya. Mahabbah cinta ya tadi. Saya punya Akademi Keluarga Sakinah. Akademi Keluarga Sakinah yang di situ teman-teman bisa dibimbing apapun masalahnya, karena banyak sekali yang curhat dan diskusi soal masalah problem keluarga ini kan, rumah tangga ini sangat banyak, besar sangat sekali. banyak. Ya, ada orang yang tidak mampu menyelesaikan secara internal. Betul. Butuh bimbingan, butuh pandangan objektif dari orang luar. Iya, karena kan terkadang problem itu kalau kita ada di dalamnya tidak bisa dilihat secara utuh. Iya, bahkan lebih stres kalau disimpan kita. Banyak sekali deh, oke di sini salah, belum lagi rasa cemas, khawatirnya luar biasa. Jadi itu betul-betul butuh orang yang bisa memberikan kita ketenangan dulu, dalam artian bisa memberikan konsultasi yang menarik. Nah, ini fungsinya Akademi Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Nah, ini luar biasa kalau teman-teman bisa bergabung ya, dan inilah kenapa Keluarga Sakinah di El-Fatih TV terus ada. Insya Allah kita akan membahas banyak hal yang terkait keluarga. Nah, terakhir Ustaz, soal masih pasangan muda. Jika ini terus menjadi tren, apakah akan bisa jadi berbahaya ataukah malah jadi positif? Tergantung ya, tergantung kita melihat yang menikah, tergantung sikap masyarakat dan sikap keluarga. Kalau masyarakat dan keluarga mensupport ya pernikahan dini, negara juga mensupport ya dengan memudahkan urusan administrasi. Kalau perlu diberikanlah subsidi kepada pasangan pengantin baru itu. Kemudian memberikan peluang-peluang, negara juga menyiapkan bimbingan konseling terhadap orang-orang atau keluarga-keluarga yang bermasalah. Maka tentu nikah muda ini sangat baik. Ya, nikah muda ini kan sangat baik. Pertama untuk mengurangi pergaulan bebas, untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan aborsi karena hubungan yang tidak sehat. Ya. Iya, bahkan kejadian-kejadian seperti aborsi itu sekarang kayak biasa sekali nih. Kita menemukan janin itu kayak paru ikan dilambar begitu saja. Nauzubillah. Jadi banyak sekali kejadian di Makassar. Sangat banyak sekali di ya. Indonesia, di Makassar juga banyak. Nah, kalau bisa dikatakan Ustaz, bagaimana Islam sendiri itu menyikapi fenomena pasangan muda ini? Apakah Islam itu ada treatment tersendiri? Kalau secara agama, secara syariah kan anak-anak muda itu dimotivasi untuk segera menikah. Makanya Rasul kan merintahkan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj. Wahai para pemuda, jika sudah mampu memikul beban, maka beristrilah, ya, menikahlah. Jadi pemuda itu didorong, bahkan di masa dulu ketika ada pemuda-pemuda ingin menikah dan tidak punya anggaran, itu negara mensubsidi. Negara mensubsidi biaya-biaya pernikahan. Negara yang dan harusnya ini kan kita bisa berkaca dari negara-negara luar. Betul. Di negara-negara Eropa, bahkan di Asia sendiri kayak Jepang dan Korea, itu mendorong mereka tidak ingin menikah sehingga terjadi kelangkaan kelahiran sehingga generasi muda itu menyusut, yang banyak adalah generasi tua sehingga produktivitas di negara itu juga menurun. Itu jadi akhirnya kayak bom waktu sendiri ketika kesadaran pemuda-pemudanya itu terhadap menikah mudahnya hilang, malah jadi bom waktu. Jadi waktu karena nanti yang banyak di dalam negara itu adalah usia-usia yang tidak produktif. Malah orang tua. Ya, itu kan terjadi di Jepang ya, di negara-negara lain. Di Eropa. Kalaupun ada yang terlanjur sudah menikah tidak pengen punya anak. Iya. Akhirnya mau free, gratis, beli di mana saja. Dan itu akhirnya bukan malah memberikan solusi, malah sebenarnya memberikan masalah sosial yang besar. Jadi masalah sosial dalam jangka yang panjang itu kan 20-30 tahun ke depan, ketika pasangan ini tidak punya anak, ya, yang menjadi pertanyaan siapa yang akan merawat mereka, siapa yang akan menggantikan generasi tua ini, ya, kan
Kalau tidak ada penggantinya, yang tersisa generasi tua. Begitupun kalau pernikahan dini kemudian ditahan-tahan, dihalang-halangi. Iya. Tapi kemudian pergaulan bebas, tempat-tempat untuk melampiaskan syahwat itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah banyaknya persinahan dan banyaknya aborsi. Iya betul. Jadi tidak kerasa tidak ada, kita berusaha jaga diri tapi di luar sana banyak yang memfasilitasi. Dilarang nikah muda, tapi syahwat dibiarkan. Iya, akhirnya ya nyarinya di luar. Ini bahayanya ketika kita tidak sadar, aware bahwa bagaimana pentingnya pertama edukasi anak-anak muda kita, terus bagaimana nikah muda itu tidak dihalang-halangi. Ya, harusnya disupport. Iya. Nah, tips atau pesan terakhir untuk pasangan muda itu? Ya, bagi pasangan muda, ya tetaplah belajar untuk memahami tanggung jawab masing-masing. Kemudian jika ada masalah, konsultasi ke orang tua atau keluarga terdekat yang dipercaya bisa memberikan solusi terbaik. Jadi jangan takut-takut dan juga jangan menghilangkan silaturahmi ke orang tua kita yang bisa membimbing kita. Ya, harus tetap komunikasi dan silaturahmi itu jalan. Oke, terima kasih Ustaz Ahmad Samudra, dan itulah tadi pemirsa obrolan kita tentang keluarga sakinah, menikah di usia muda, dan insyaallah teman-teman yang punya problem tentang keluarga, insya Allah kita bisa bantu dengan berkonsultasi, dan insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustaz Ahmad Samudra. Terima kasih dari saya. Kita akan bertemu lagi di tema-tema berikutnya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.